Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang investasi terbaik di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa, mau sunat? Takut apa enggak? Pasukan sunatan massal, takut apa enggak? Enggak sakit. Dibandingkan nikmatnya nanti beda. Disuntiknya itu kayak apa rasanya? Kayak digigit apa? Semut. Pernah digigit semut? Belum pernah? Ndak kerasa blas. Moro-moro, lu kok wis ilang? Gitu. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini masih dalam hari raya Kurban. Kita ini di hari ini masuk hari tasyrik yang kedua. Jadi kalau mau nyembelih kurban, hari ini masih boleh, besok terakhir. Besok terakhir, paling telat besok habis sholat asar. Jadi yang kurbannya masih ada, atau kemarin belum dapat rezeki, hari ini dapat rezeki, kepingin kurban, boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Nah, maka kita sehari ini di tanggal 12 di bulan Dzulhijjah, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama, dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah amalan ini menjadi suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita akan berbicara jazakumullahu khairan katsiran wa tidak usah dilanjutkan, bahaya. Karena lanjutannya ini doanya ibu-ibu kadang-kadang tidak suka. Ya Bu ya, sudah paham semua ya? Yang biasa ngaji wis paham. Di pagi hari ini kita akan berbicara secara ringkas, karena tentu waktu juga yang tidak mungkin dijelaskan secara keseluruhan, tentang investasi terbaik. Tentang apa? Investasi terbaik. Investasi itu apa? Apa investasi itu? Simpanan uang yang bakal dikembangkan. Orang beli tanah untuk investasi, beli tanah, beli rumah, beli ruko. Nah, itu semuanya mereka niatkan untuk apa? Investasi. Jadi bahasa investasi itu simpanan, yang simpanan ini nilainya tidak akan berkurang, itu investasi. Kalau nilainya berkurang itu bukan investasi. Jadi seperti panjenengan punya duit sekarang 10 juta, dibelikan emas dapat 10 gram. Berapa 1 gram sekarang, Bu? Enggak tahu ya. Enggak ada orang jual emas di sini. Tak belikan ah? Oh, tahu. Berapa harga emas sekarang?
1 juta kira-kira ya, kurang lebih, bukan kurang lebih, 1 gramnya sekitar itu. Nah, panjenengan punya uang 10 juta, panjenengan belikan emas 10 gram. Nanti 10 tahun ke depan harganya emas itu tidak akan turun tapi malah naik. Artinya ketika panjenengan nyimpen emas dengan uang 10 juta sekarang, 10 tahun lagi uang 10 juta seperti yang Anda rasakan sekarang itu tetap kroso 10 tahun kas. Beda kalau nyimpen duit, beda kalau nyimpan uang. Contoh, saya waktu SD dulu uang saku saya 100 repis, 100. Sekarang saya mau tanya ke adik-adik ini, sangu sekolah berapa? 5.000. Lu ping pirone bu? Sangu sekolah berapa? Oh enggak sekolah. Sangu sekolah berapa? 3.000 lu. Uang yang besar. Zaman saya dulu 100 repis dapat pecel 1 sama kolak kolak beras putih itu apa? Jenang. Dapat pecel sak piring, jenang sak mangkok. Kadang-kadang lek ngakali iso jenange koncone digawe separuhan, susuke gawe tuku dulinan. Itu duit 100 repis zaman saya SD. Ya kira-kira saya SD itu tahun 2014 lah. Loh, kenapa? Ya tahun saya lahir 85 ya kira-kira tahun 92, 93, 94 dan seterusnya itu ya. Itu 100 repis. Nah sekarang 100 repis zaman ini dapat apa? Dapat apa? Tuku cilok go duit 100 saya diguyu kok. Sunduk itu ora cukup jadi. Artinya kalau nyimpen duit nilainya senantiasa apa? Berkurang. Tapi kalau panjenengan nyimpen emas, Mas Rifki, Mas gini, Mas Ustadz Nur Qasim, wah apalagi itu meningkat terus itu. Nyimpen emas meningkat, nyimpen rumah, nyimpen tanah, insya Allah semuanya harganya. Nah itu namanya investasi. Artinya sesuatu yang nanti bakal panjenengan gunakan untuk tabungan masa yang akan datang. Nah kita bilang sekarang investasi yang terbaik. Nah maka lihat jamaah sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, yang kita maksudkan investasi terbaik ini, yang kita maksudkan investasi terbaik bukan emas antam 99,9999%, bukan juga beli tanah di daerah Sumberagung sekarang ditanemin lele, bukan juga panjenengan beli ratusan ruko. Tapi yang kita bilang investasi terbaik itu adalah anak kita. Yang kita maksud apa? Anak kita. Lihat adik-adik ini sekarang sunatan massal. Sekarang kan kesannya biasa saja, padahal panjenengan mungkin tidak merasa, panjenengan mungkin tidak sadar, kelak salah satu pahala yang panjenengan panen di hari kiamat nanti ketika anak-anak yang sekarang sunat ini, dan di situ ada kemudian panjenengan ikut urunan, ikut nyenengno, ikut berbagi, ini ternyata nanti di hari kiamat pahalanya besar luar biasa. Karena apa? Setelah sunat wudhunya yang betul ya, sholatnya di masjid dijaga, di masjid sholatnya dijaga, pinter hari ini. Nah inilah investasi sesungguhnya, yaitu apa? Anak. Nah sekarang kita mulai yang pertama. Semuanya diantara panjenengan sudah tahu, idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, seluruh amalnya apa? Terputus. Artinya seluruh pahala dari amal yang pernah dia lakukan mandek. Atau arti yang lain, ketika meninggal dia sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah, akhirnya amalannya putus. Jadi amal yang pernah dilakukan kalau orangnya mati terputus, dan dia arti yang kedua tidak lagi mampu
beramal, maka pahala untuk dia sekarang terputus. Kecuali berapa? 3. Nomor 1, illa min thalathin, kecuali 3 pertama. Nomor 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sesuatu yang panjenengan sedekahkan yang kemanfaatannya itu berlangsung panjang dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Itu sedekah jariyah, walaupun yang memanfaatkan bukan orang Islam. Contoh, panjenengan bikin toilet umum, ya enggak, di tempat yang di tempat itu warganya kalau mandi ke sungai karena mereka masih susah bikin apa? Toilet. Panjenengan bangunkan toilet, ada 3 ruangan, 4 ruangan toilet. Nanti ketika itu digunakan orang Islamkah, orang kafirkah, maka insya Allah itu namanya sedekah apa? Jariyah. Dalam hadisnya Abu Hurairah dikatakan bahkan termasuk sedekah jariyah itu apa? Au mushaf. Al-Quran itu loh, panjenengan beli Quran, panjenengan tinggal di masjid. Nah sekarang saya sampaikan, Ustadz Nur Qasim sempat waktu itu umroh, kan banyak diantara teman-teman yang umroh itu disarankan dari agen travel umrohnya, mangke lek sampai ten Mekah panjenengan tumbas Al-Quran. Namanya di sana Al-Quran Madinah ya, karena percetakannya di kota Madinah. Mangke panjenengan salap ten Masjidil Haram diniati waqaf. Bagus, bagus. Tapi saya tidak nyarankan. Kenapa? Karena di sana iku Qur'ane wis kakean. Panjenengan lihat di rak-rak masjid itu, di tiang-tiang itu kan semua ada raknya. Panjenengan lihat di Masjid Nabawi itu Quran, bahkan kalau panjenengan beli yang palsu, dicek nomornya, oh palsu, bukan cetakan Madinah yang asli. Itu diangkut, didorong, ditokno kok masjid, dimasukkan gudang ora kanggo. Nah akan lebih manfaat kalau Quran itu panjenengan belinya di Mekah, dibawa pulang ke Indonesia, cari mana musola yang tidak ada Qurannya. Nah maka kemarin saya sempat bikin open donasi. Wah ngerti open donasi? Jadi open itu yang dibuat bikin kue kering itu loh. Nah, kan itu lo masuk ya percaya sampean. Coba percaya teman-teman tak Pak? Open donasi itu membuka donasi buat urunan bantuan. Ada teman kami di Aceh, teman waktu di Libya dulu, itu punya TPQ, dia ngajar di TPQ. Ternyata anak-anak di TPQ itu tidak punya Al-Quran yang layak karena daerahnya rodok pelosok. Maka dia WA, Ki katanya, ada nggak jamaah antum yang bisa dimintai untuk nyumbang Al-Quran? Saya tanya kebutuhannya berapa? Cuma 40 mushaf, tapi standarnya begini, 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 karena Quran ini bakal dipakai hafalan. Kita bilang petang puluh, cuma 40 gitu loh. Satu Qurannya 85.000, itu duit cilik buat kita, betul enggak? Jujur itu buat kita Pak. Kalau buka donasi gitu ya, apalagi kotak, misalkan kotak amal keliling Masjid Nurul Huda, 1 jam selesai. Tapi kemudian saya berusaha mancing teman-teman di grup WA. Saya pasang di status pengadaan mushaf Al-Quran, pahala abadi, digunakan untuk hafalan, termasuk sedekah jariyah. Subhanallah, tidak sampai 1 jam itu status saya pasang itu susuk 20 Quran, tidak susuk petang puluh Quran. Jadi butuhnya 40, kita kirimkan uang, yang uang itu bisa dibuat beli 80 Al-Quran. Nah ini namanya investasi. Karena apa? Walaupun panjenengan meninggal dunia, hatta masih Qur'ane wis rusak, itu mushafnya sudah rusak, tapi anak-anak yang hafalan pakai Quran panjenengan, itu apalannya masih ada, itu pahalanya terus mengalir. Kepingin apa boten? Kepingin apa? Nikah, lu ya mesti ae lu. Pengen apa? Investasi yang semacam ini itu bagus. Nah maka yang pertama sedekatin jariyah, bangun pondok
ada pondok bangun panjenengan wis kusene aku, lawange aku, keramike aku. Nah makanya orang kaya itu Pak, itu orang yang paling punya peluang untuk bisa masuk surga. Kenapa? Allah kasih dia kemampuan, Allah kasih dia keluasan rezeki, yang dengan rezekinya itu dalam tanda kutip dia bisa beli surga. Maka di Kediri ada salah satu muhsinin itu yang kerjaannya sekarang ini ngedum keramik masjid gratis. Masjid dimanapun dalam proses pembangunan masjid seluas apapun keramiknya dari beliau. Masya Allah, ini panjenengan iri apa boten? Iri luar biasa, karena setiap itu tekelnya dipakai sujud, bahkan tidak dipakai sujud, rupa masjid itu pahalanya gak mandek. Lah ini bukan satu masjid yang sudah dibantu sudah lebih dari 100 masjid. Masya Allah, itu uangnya turun di omah pahalanya terus ngalir. Sampai kemudian sahabat Nabi iri. Ceritanya begini, sahabat Nabi ini laporan sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Kanjeng Nabi, orang kaya itu kalau mati bawa pahala besar. Orang kaya kalau mati bawa pahala besar. Rasulullah tanya, wali madzalik, lu kok iso? Ada apa? Kenapa kalian merasa kalah? Kenapa orang kaya ketika mati membawa pahala yang besar? Apa orang-orang miskin di kalangan para sahabat itu katakan? Yusalluna kama nusalli, mereka sholatnya seperti sholatnya kami. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa seperti puasanya kami. Tapi yang aku tidak bisa, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah, mereka bisa membantu orang lain, mereka bisa melakukan wakaf dengan harta mereka yang lebih, yang itu kami tidak punya. Loh, boleh ndak iri kepada orang kaya baik? Boleh ndak? Boleh, tapi irinya bukan iri yang jelek, irinya itu kepingin apa? Kepingin. Akhirnya sama kanjeng Nabi dikasih amalan, wes tak kasih amalan, kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Wong sugih-sugih itu kalah sama kalian. Seneng wong melarat, enak iki. Gatik bondo iso ngalahna wong sugih. Apa yang terjadi? Amalannya zikir setelah sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, di total 99, digenapkan 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seneng wong larat, sugih kalah. Pulang sre. Ben mari salat wiritane alon-alon cek wong sugih ra krungu. Wong sugih mulai, ayo wiritan, yuk. Sampai suatu hari wong sugihnya tahu ada amalan setelah sholat, yang amalan itu seperti orang sedekah besar. Wong sugih melok-melok, sing melarat nguas nih, ya Allah, konangan kalah maneh. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, arafu ma arafna fa'amilu ma amilna. Ya Rasul, mereka tahu yang kami ketahui, sekarang mereka mengamalkan seperti yang kami amalkan. Sama kanjeng Nabi dikasih amalan lagi apa tidak? Enggak. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya wis no. Kenapa? Itu keutamaan Allah yang Allah berikan ke orang yang Allah kehendaki. Nah, dari hadis ini berarti orang kaya itu punya peluang masuk surga yang sedikit lebih besar ketika dia mampu menggunakan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah. Itu nomor satu. Nah, maka sampai Rasul katakan ada 4 orang pahalane podo dosane podo. Ada berapa? 4.
Yang Rasul katakan yang satu orang paling beruntung, yang satu orang paling rugi. Siapa 4 orang itu? Nomor 1, panjenengan dengarkan Bu. Jadi artinya nanti panjenengan boleh iri, tapi iri panjenengan berpahala. Ibu-ibu lah biasa iri nang bakul sayur melijo isu-isu. Di sini nama melijo itu apa namanya? Bakul letek ya kan? Panjenengan tumbasip saben dinten kangkung terus. Dina iki kangkung kecap, meni kangkung oseng, meni kangkung kangkung. Sampai suaminya tuh kayak kangkung melungker terus gini, ya Allah, kangkung. Sudah? Astagfirullahaladzim. Oh, panjenengan pengalaman kayaknya. Sudah, lanjut pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Nah, kemudian panjenengan lihat tetangga panjenengan belanja di tukang sayur tadi, belanjanya bukan kangkung, yang dibeli apa? Penjualnya. Itu yang dibeli daging, yang dibeli ikan, yang dibeli sesuatu yang terkesan mewah. Maka ibu-ibu kan akhirnya muncul perasaan apa? Iri. Nah, kalau irinya seperti itu dosa. Tapi panjenengan tak kasih tahu Bu, iri oleh pahala. Mau Bu? Podo mbek rasan-rasan berpahala gitu loh, mau? Bu seneng lek rasan-rasan berpahala ya. Bu mau Ustaz. Iki hobi tiap hari. Lek gak mendatangkan pahala rugi. Nah, Rasul berkatakan begini, nomor 1, orang kaya yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah, ana al-laili wa atrafan nahar, seperti Bapak Nur Hamid cari wariwi ngaji. Oh ya. Sudah, orang kaya yang menggunakan kekayaannya fi sabilillah, pahala besar. Ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam. Yang kedua, apa Rasul katakan? Orang miskin. Loh, kok iso orang miskin? Yang orang miskin itu kepingin menjadi kaya. Kalau dia kaya, dia akan lakukan seperti orang kaya yang soleh itu. Fahuma fil ajri sawa, maka mereka berdua ini pahalane podo. Nah, maka kita ini yang belum terlalu kaya, apa mana sik melarat ya, masih miskin, jangan pernah kehilangan niat untuk menyamai orang kaya dalam kebaikannya. Karena kalau panjenengan, kok seneng yo Pak Nur Hamid soge, tapi yo loman, lek enek sunatan masal iku iku suntikane kabeh kok Pak Nur Hamid. Suntikane sak mini-mini. Itu sebelum disuntik ditarik pakai tang. Ndak guyon langsung mau Kak Meh Melayu, tolong dijaga, kuatir ada yang Melayu nanti. Ndak guyon. Oke, tolong panitia tolong dijaga ya, diamankan. Kuatir dari 19 turun menjadi cuma 1 nanti. Yang 18. Lanjut. Nah, sampai mana tadi? Nah, itu orang kaya, amalannya baik, pahalanya gede, karena dia punya uang untuk apa? Sodako. Sementara yang miskin ngaplo lo, sodako apa? Nah, tapi panjenengan jangan kehilangan niat. Aku niat ya Allah, kepingin kayak Pak Nur Hamid. Lek soge kayak Pak Nur Hamid, soge tenan pora? Soge ya. Gak tau belas, gak tau netes belas. Kayak engkau lek aku soge kayak Pak Nur Hamid, saya mau sedekah, saya mau nyumbang Masjid Nurul Huda, saya mau nyumbang teman-teman yang sedang sunat, itu seperti Pak Nur Hamid, sama percis. Maka mereka berdua sing kene melok sedekah, kene mek niat sedekah, ternyata menurut Rasulullah pahalanya bagaimana? Sama. Masya Allah. Yang kedua, iki wong paling rugi. Tadi beruntung gak melok sedekah, mek kepingin sedekah tok, pahalane padha mbek wong sing sedekah. Maka lek ngiri sama orang kaya, jangan nanggung-nanggung, sugih sing kenemenen. Sing sugih nemen, sedekah yo nemen, maka panjenengan dapat pahala yo nemen pisan.
Lak penak daripada mek ngiri mbek wong sing cilik-cilik, aduh pahalane mek titik. Belum tentu pahala, kadang-kadang malah jadi dosa. Nah, orang paling rugi nomor satu, Rasul katakan orang kaya yang menghabiskan kekayaannya untuk maksiat, karaoke, dangdutan, mabuk, apalagi apa? Goes. Oh, goes tidak apa-apa. Mana? Erwin, Win, lo kan udah siap-siap goes ngaji ditinggal. Erwin, Nur Hamid, depan ini Dandi, siapa lagi? Lali saya jenenge rek. Malik. Ah, mana? Endi kabeh wong ini? Sudah berangkat goes. Nah, lek goesnya begini, Pak. Ini goes mengantarkan pada kehancuran ini. Sudah, orang kaya habis waktunya, habis hartanya untuk kemaksiatan, dosane gede. Sing kesian siapa? Orang yang dosanya sama. Siapa orang yang dosanya sama? Orang miskin tapi angen-angen kepingin seperti orang kaya itu. Penak erek soge ben bengi karaoke, enak erek soge bae mabuk gak terima sak botol botolnya dilek pisan buat. Akhirnya apa? Ini yang miskin gak melok mabuk, gak melok karaoke, hanya kepingin jerone ati apa? Lek aku soge, aku bakal koyo wong iku. Gak melok mabuk, gak melok zina, gak melok judi, gak melok karaoke, tapi kata Rasulullah, fahuma fil wizri sawa. Maka mereka berdua dosane podo. Lah panjenengan milih yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Ini orang kedua rugi, gak melok ngerasakno enake, gak melok ngerasakno nikmate, gak melok ngerasakno senenge, tapi dosane podo. Nah, maka kalaupun belum bisa, jangan kehilangan niat. Poin kedua, shadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan tak beritahu, kalau panjenengan kepingin tetap manfaat sampai tua renta, bahkan wis gak iso ngadeg, wis cuma duduknya di kursi roda, atau bahkan lebih parah, isone mek turu tok, salate di kasur, makannya disuapin di kasur, omong-omongan terima tamu yo di kasur, tapi tetap manfaat. Bagaimana caranya? Jadilah ahli ilmu. Jadilah apa? Ahli ilmu. Karena kalau orang berilmu plus umurnya tua, ini ilmu campur dengan bijaksana, gak gerasa gerusuk. Nah, maka lihat ahli ilmu itu. Panjenengan tahu yang barusan meninggal ini penulis kitab Minhajul Muslim, kitab yang banyak dipelajari di seluruh penjuru dunia, baru meninggal kira-kira setahunan lah. Namanya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini tetap ngajar di Masjid Nabawi itu, tapi tidak duduk di kursinya seperti guru-guru di Masjid Nabawi yang kursi besar. Duduknya di kursi roda. Di pinggirnya beliau itu ada alat bantu pernafasan. Loh, kok gelem sing nyorang kok gelem? Iya, karena orang ini ilmunya dibutuhkan. Maka walaupun sudah tidak bisa berdiri, tidak iso ngadeg, tidak iso melbu mobil sendiri, tapi sama orang dibutuhkan, maka tetap dihormati. Bahkan kalau pulang itu dari masjid ke tempat parkir itu bisa makan waktu lama. Karena apa? Dindek sama orang, dihentikan sama orang. Orang kepingin cium tangan, orang kepingin didoakan, orang pertanyaan kepingin tanya, walaupun orangnya sudah tidak bisa berdiri. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang begini, ilmu yang bermanfaat panjenengan tidak usah repot. Aku kudu ustaz aku ora tau mondok apalagi
Bahkan mungkin aku raiso ngaji, tapi kepingin saya punya ilmu yang manfaat, biar mendapatkan pahala seperti para ustadz, seperti para guru, seperti para kiai, seperti para mubalik yang memiliki ilmu manfaat. Maka saya katakan Pak, guru ngaji itu paling nyenengno sudah. Serius, saya ini keliling nang dindi itu tetap kepingin apa? Duwe murid TPQ, tetap kepingin. Karena apa? Ini di depan kita alif fathah a, alif dhamma u, alif kasra i, a i, a u i. Kualik ya. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i, u. Itu kepingin punya. Karena apa? Ini nanti anak-anak kecil ini kalau dia bisa ngaji di tangan kita, itu selama dia ngaji panjenengan dapat pahala yang sama. Nah, termasuk yang sunat-sunat ini, selama hasil sunatnya terpakai. Wes, masuk TV, hati-hati. Nah, sudah. Maka sekarang begini, kita ulang lagi ya. Saya bukan ustadz, saya bukan guru, saya bukan mubalek, saya bukan kiai. Terus bagaimana saya mendapatkan pahala itu? Turut andil dalam dakwah mereka. Duwe Pak Yai, kula nggak ada harta niki. Damel napa? Niki panjenengan damel bangun kelas baru. Dapat pahalanya. Sedekah jariyah dapat, ilmu yang bermanfaat juga dapat. Pak Yai, niki kula nggak ada mobil sekawan welas. Duh, ndak usah kaget, banyak deso. Banyak kok 14 20 iku lho ono lho, kok 20. The Real Sultan tahu? The Real Sultan tahu? Sultan titik-titik. YouTube pernah buka YouTube gak sih? Pak, ini tak buka nih ya. Saya bukain ya, biar tahu YouTube ya. Ini namanya YouTube. Ini YouTube ini YouTube. Ini YouTube. Buka metu video. Namanya apa? YouTube. Di YouTube itu kan banyak. Sultan ini, sultan itu. Mobilnya, Pak. Dan bukan mobil, seperti mobil kita. Mobil 1000 umat. Ini mobilnya mobil-mobil mahal ini. Biasa. Nah, sekarang begini, Pak Yai, saya punya mobil 14. Supaya saya dapat pahala dari perjalanan dakwahnya Pak Kiai, ini mobil saya silahkan dipakai bareng 14 digawe ora apa-apa. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan, sini Kasembon ijol mobil ping pitu. Sini sampai Canggu mobil Ferrari. Canggu sampai Kencong mobil Porsche. Wes. Karo sampai salah. Kencong sampai Damar Wulan mobil Lamborghini. Damar Wulan sampai Kandangan truk. Masya Allah. Ini usulan bagus ini. Mobilnya unggah truk kabeh, truknya sampai setir. Enak. Itu saking kayanya. Karena dia kepingin dalam perjalanan dakwahnya para kiai, para mubalik, para ustadz, dia mendapatkan pahalanya, maka dia yang memfasilitasi. Maka setiap kalimat yang keluar dalam dakwah, setiap aspal yang dilewati oleh para juru dakwah, Anda insya Allah turut mendapatkan apa? Pahalanya. Termasuk ilmu manfaat, tum-tum buku gratis. Ingat kemarin kita di bulan Ramadan mengkhatamkan kitab Tauhid. Bukunya dapat dari mana? Ya donatur. Karena mereka kepingin setiap buku ini dibaca, saya dapat pahalanya. Setiap isi dari buku ini diamalkan, saya dapat pahalanya. Itu dari donatur. Kenapa mereka kok enteng nyumbang? Karena ini investasi yang terbaik. Panjenengan punya uang lebih, ambil satu anak yatim. Ayo anak yatim sini. Tapi nyuruh cok ngono. Tim yatim sini tim. Oh enggak boleh. Dihormati, dimuliakan. Kepingin sekolah kemana? Kulo niki jane pinter.
Oh yatim sombong, lho mboten sombong ngoten. Kula niki jane pinter, tapi kula niki mboten nggak ada biaya untuk sekolah, saya tidak punya biaya. Nah, karena panjenengan lihat anaknya berprestasi, tidak punya biaya, Anda yang biayai. Nanti kalau anak ini menjadi ilmuwan, anak ini menjadi alim, ulama, maka salah satu yang mendapatkan pahala terbesarnya panjenengan yang ikut membiayai, memfasilitasi ketika dia belajar di pondok pesantren. Nah, maka yang kaya-kaya itu kita ketika melihat loh anakku kok meleset kabeh, maka apa? Nyumbang lagi, nyumbang pondok, nyumbang anak yatim, nyumbang anak yang tidak bisa berangkat sekolah karena tidak punya biaya, Anda biayai. Maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka insya Allah panjenengan doakan. Ini pemirsa Madani TV juga, semoga turut mendoakan. Kalau yang mengaminkan banyak, insya Allah cepat kabul. Amin ya rabbal alamin. Saya kepingin punya pondok gratis, tapi pondok ini sekelas pondok-pondok yang berbayar mahal. Loh, terus biayanya dari mana Ustadz? Ya wes, saya nerima santri 20, saya butuhkan 20 donatur. Satu santri dibiayai satu donatur, artinya santri ini gratis, yang bayari siapa? Donaturnya. Nah, nanti teman-teman Nurul Huda, ayo kita urunan bareng-bareng ngecor. Ya, siap ya? Tanahi durung enek kok ngecor. Apanya mau dicor ya? Nah, panjenengan doakan mudah-mudahan cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti Nurul Huda kirim 5 santri, Al-Maun kirim 5 santri, Nur Hasan kirim 5 santri. Sisa 5 santri dari mana? Ya sembuh golek nanti harus gampang wis ya. Nah, nanti mereka-mereka ini yang melanjutkan ilmu kita. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Contoh, yang lain lagi investasi terbaik. Ndak ilmu agama Pak Bu, Ibu sakit bikin kue. Mana Supri? Supri? Loh kok hilang Supri? Tadi ada di sini loh. Oh tetap tak kira hilang. Nah, Pak Supri punya ilmu bikin es cincau. Dan es cincaunya Pak Supri ini terkenal sedunia akhirat. Bus. Sama malaikat-malaikat kenal kabeh. Es cincau Cak Supri. Ah gitu ya. Sudah kasih logo. Logonya apa Cak Pri? Enggak pakai logo. Waduh, emang. Nah, terus Cak Supri ini ketemu temennya pulang merantau. Aku gak cocok Cak Pri merantau. Ndek kono ku ben bengi ngimpi bojoku terus. Lho sampe wis rabi ta? Ya durung. Lho saya dimpeni bojone sapa? Iki kasus iki. Ngimpi bojoku kelingan anakku ben bengi-bengi gak iso kerja aku. Mulai terus saiki kerja apa sampean? Ya wis gak kerja Cak Pri, nganggur di omahe maratuwa. Lho durung rabi kok duwe maratuwa. Calon maratuwa. Ya wis. Sudah, akhirnya Cak Supri wis ngene, tak uruki nggih cincau gelem apa ora? Oh ya gelem Pri. Nah, akhirnya diajarin bikin cincau. Akhirnya orang itu bisa menghidupi anak dan istrinya dari hasil jualan cincau. Ini selama itu usaha jalan, selama itu uang yang dihasilkan dari usaha cincau. Cincau apa cincau? Wis pokok itulah ya, cau itu loh ya. Selama hasilnya bermanfaat untuk keluarga itu, Cak Supri dapat pahala besar. Pengen pora? Ya ono aku. Orang kita enggak, wong kok lek tak urui saingan. Nah ini wis diuruki mbek Cak Supri, dia jualan cincau, buka cincau pas di pinggir warunge cincau Cak Supri. Wah njaluk dipateni wong iki asli. Weh, panggil dukun santet iki. Ndak apa-apa. Dengerin Bu. Usaha boleh sama, rezeki tidak mungkin sama. Betul enggak? Podo-podo dodolan cincau, rezeki tidak mungkin sama. Lho wong bakul pasar induk sayur ini lho inget. Tahu? Mulai ngarep sampai mburi dodolan lombok kabeh, ya payu. Lho mosok sampe ngene, oh dodolan lombok, aku iso dodolan lombok. Sampe dodolan apa? Sampe dodolan bawang. Lho bawang ya akeh. Sing dodol kangkung ya akeh, payu ndak?
payu. Karena apa? Usaha boleh sama, rezeki tidak mungkin. Tidak usah khawatir. Urono jakpri. Sekarang karena mulai prospeknya mulai menurun, mau ganti es jeruk limau. Saya sudah nyoba kemarin. Enak. Sampai saya kalau ngisi di Al-Maun diiming-iming. Ustadz, engkau lagi ngisi di Al-Maun, minumnya jangan teh. Tak buatin khusus buat Ustadz jeruk cincau, jeruk limau anget. Semangat saya berangkat ke Al-Maun, adem-adem berangkat saya buka, surprise. Biasanya kan di sini teh gelas warna hijau itu loh, kan khas banget itu, gak tau genti itu. Tapi kalau Al-Maun tidak khawatir saya, karena Ustadz liane, karena Ustadz Nur Qasim tidak disuguhi ngombe, Ustadz Rifki tok. Saya buka, jeruk anget, cek lu teh. Habis ngaji tak parani Cupri, Cak Cupri, jari jeruk anget. Saya khawatir Ustadz nanti mahnya kumat. Alasanmu Pri Supri pehiso ae. Wes kado semangat berangkat nih. Duh, teh mana? Kapan? Nggak tahu. Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Itu termasuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Ngajari orang lain usaha supaya bisa kerja. Kalau dia kerja, hasilnya untuk siapa? Keluarganya. Panjenengan bisa ngelas, urono temen yang tidak punya pekerjaan diurui apa? Ngelas. Atau diajak magang. Magang itu apa? Bantu kerja. Ayo melo aku sik tak urui saulan. Golek sampean wis iso buka ODW. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga. Ini penting. Ini yang mau saya sampaikan, tema pengajian ini jane iki. Cuma karena sekadung ngomong kebablasan, mali kita ditelu dibahas kabeh. Inti yang mau saya sampaikan justru yang ketiga. Apa itu? Au waladin salihin yad'u lah. Anak soleh yang tidak pernah lupa mendoakan orang tuanya. Nah, kalimat waladin, ingat, bukan cuma laki-laki, boleh jadi anak laki-laki, boleh jadi anak perempuan. Saya kasih cerita. Ini saya tidak sebutkan tempat, saya tidak sebutkan nama, khawatir nanti kalau orangnya dengar orangnya kurang suka disebut. Orang kaya raya, tapi tidak sampai 20 mobilnya, enggak, tapi suge. Sudah, bapaknya ibunya ini urusannya duniawi tok, sudah kerja, ndak pakai mikir, pokok kerja, sukses, kaya. Setelah kaya, kami kenal dengan salah satu temennya, koncone orang kaya itu saya kenal, biasa ngaji sama saya. Akhirnya ikut ngaji, diundang ngaji ke rumahnya, ikut ngaji, pokok akhirnya akrab dengan dunia kajian. Anaknya wis dewasa semua, sekolah umum semua, arsitek, sekolah umum, arsitek, dokter, ngono-ngono itu. Apa? Insinyur, apalagi? Tukang sunat. Iki arek lagi bingung. Ustaz ceramah sing dawa Ustaz, sampai jam 10 Ustaz, cek gak sunat Ustaz. Boy. Mereka ndonga njero atine ngono iki. Wis sing dawa Ustaz, cok ndang mari Ustaz itu. Mereka anu ya, perpisahan mbek dideloki. Mangke. Coba seenek apa ora? 1 jam lagi renek pucuke pisan. Wis. Nanti ngomong sama dokternya ya, Pak Dokter, mangke lek pun disunat, pun diguak Pak Dokter nggih. Panjenengan salah botol. Gaya apa le? Damel pakanan cupang. Lah nanti cupange lanjut astagfirullahaladzim. Bu, guyang-guyu ibu-ibu. Sudah lanjut.
Anak soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, orang tadi merasa telat. Waduh Ustadz, saya sudah telat Ustadz. Anak-anak saya sudah jadi semua Ustadz. Tapi ndak ada arah ke agama Ustadz. Duitku wis kadung akeh tapi ya mek ngene-ngene tok. Akhirnya apa? Ada satu anaknya yang masih sekolah SMA, baru masuk. Karena saya bilang, kalau Anda merasa telat ndak apa-apa, tapi ojo sampai anak panjenengan telat juga. Anda ndak bisa ngaji ndak apa-apa, tapi anakmu harus pinter ngaji. Anda ndak hafal Quran, wis kadung, wis kasep, sudah terlanjur, tapi anakmu jangan sampai lewat. Jadikan dia penolongmu nanti di hari kiamat. Paksa dia suruh hafal Al-Quran. Langsung anaknya tadi dikeluarkan dari sekolah favorit, jeret di pondok nih. Telepon saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Anak saya sudah keluar sekolah. Lu kaget saya. Waduh, betul temenan. Sekarang yang mau mondok, Ustadz sarankan pondok mana? Waduh, bingung saya. Pondok nanti Nurul Huda durung duwe pondok. LKC juga. LKC kan tidak khusus tahfidz ya. Dia mau cari yang khusus tahfidz. Pondokku yo tanai durung enek. Saya sarankan untuk mondok ke Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah itu Solo, Jogja dan teman-temannya itu banyak pondok tahfidz bagus-bagus. Subhanallah, baru berapa tahun yang lalu, ya belum lama, datang ke rumah sama anaknya. Ustadz, anak saya sudah hafal Quran. Dengan bangganya dia. Bapak dan ibunya, artinya apa? Ini anak soleh ini yang nanti kalau panjenengan meninggal, ilmunya dia, ibadahnya dia, amal baiknya dia, otomatis panjenengan orang tuanya mendapatkan pahala yang sama. Maka orang tua jangan mau kalah sama teman-temannya anak. Didik anak Anda supaya anak itu betul-betul menjadi investasi akhirat. Bagaimana caranya? Nomor 1, tulis, ini poin yang paling penting, menjadikan anak sebagai investasi akhirat. Nomor 1, niatkan ibadah ketika mendidiknya. Niatkan apa? Ibadah ketika mendidik. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan manusia itu hanya mendapatkan dari amalnya sesuai dengan yang dia niatkan. Maka ketika mendidik anak, niatkan, ya Allah, saya niat ya Allah, mendidik itu ibadah. Nus, tulis Nus, mendidik itu ya Allah, itu merupakan bekal saya nanti, supaya kalau dia dewasa, dia menjadi penolongku ya Allah. Diniatkan begitu. Maka nomor 1, diniatkan ketika mendidik untuk apa? Ibadah. Nomor 2, tanamkan akidah tauhid yang lurus. Tanamkan apa? Akidah tauhid yang lurus. Maka Luqman Al-Hakim itu ketika menasehati anaknya mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Nomor 2. Nomor 3, kuatkan ibadahnya, terutama sholat. Kuatkan ibadah terutama apa? Sholat. Maka itulah, saya jujur, ini bukan mujamalah, bukan basa-basi. Saya salah satu yang senang di Nurul Huda ini karena anak kecilnya banyak dan sholatnya api-api Pak Al-Arifin. Sholatnya mereka itu guduk kaya arek cilik sholat. Sholat itu genah. Terus otomatis dia softnya langsung rapet. Kapan nikah? Dandani dhisik ya. Kalau dadi rabi. Tidak tahu nanti berapa tahun lagi. Nah sudah, sholatnya baik, itu yang menyenangkan. Nah didik sholat, maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Nomor 4, pilihkan tempat pergaulan yang baik. Bu, soto ini sampun? Soto atau apa? Soto. Oh gulai. Oh iya, kurban ya.
Gulenya sampun Bu? Sampun. Pun didudui rumian nggih, nanti berdedek. Pengajian masih kurang 1 jam ini, jangan khawatir. Seneng arek cilik-cilik. Selamat cek kurang 1 jam kurang. Nomor 4, pilihkan tempat pergaulan yang baik. Maaf, bukan kita meremehkan sekolah umum, ndak, sama sekali tidak. SMP umum, SMA umum, ndak kita remehkan. Tapi ingat, pondok untuk saat ini itu jauh lebih aman. Jauh lebih apa? Aman. Pondok untuk saat ini jauh lebih aman. Saya pertama mondok dulu tahun 96. Zamannya adem-ademi kota Malang, pondok sik welek turu itu pakai karpet hijau, karpetnya musola itu loh. Tipis. Tidur di lantai 2, toilet di lantai 1. Lek bengi-bengi kebelet pipis, puh iku ngempet wedi mudun. Mburi pondok Barongan. Kayak iso turu sewengi, saking wedine mudun. Anda tahu, salah satu kerabat dari orang tua kami ngomong apa? Lapo anakmu mbok pondokno iku? Sarungan terus ah. Lebokno pasar lu enak, urukono dagang, tukokno bedak, dadi, lah wis dadi rabekno. Ya apa? Karena apa? Karena mereka tidak menganggap penting pergaulan yang baik. Di pondok iku sak nakal-nakal arek, paling nakali opo sih? Paling main ngerokok tok. Saya pernah sekali juga ngerokok itu. Pertama kelas 4 SD, kedua latihan ngerokok mbaleni di pondok. Tahun 2000. Ya, sebelum saya lulus SMP. Itu zaman itu ada rokok warnanya bungkusnya silver millennium. Tahu? Rokok rotok larang rupanya. Diajak kakak kelas SMA ngerokok ke tempat jemuran. Jadi jemurannya di atas. Itu gak ero iki kelambine kanca-kanca mambu rokok gak mambu gak urusan buri, yang penting ngerokok dhisik. Wah, ngerokok. Wah, subhanallah, saking gak pawaane ngerokok. Turun dari jemuran itu berangkang gliyeng. Ngene kok ya enak, Ustaz Nurkosin tapi semari saiki alhamdulillah gitu. Itu modon dari jemuran sampai lantai bawah itu berangkang, dan panjenengan tahu berangkangnya mundur ondo itu, naik ondo ini berangkang modon gliyeng. Lu ngono kok ya krasa enak. Angkat tangan yang masih ngerokok. Supri? Ndak. Nur Hamid? Ndak. Erwin? Ndak. Malik? Siapa? Dendi? Ngerokok? Enggak. Kalau muridnya Ustaz Rifki ngerokok, waduh, reputasi turun ini. Reputasi bisa turun. Nah sudah, pilihkan tempat pergaulan yang baik. Nah sekarang 4 ini Pak, panjenengan ingat-ingat, didik diniati apa? Ibadah. Ketika didik itu niatone ibadah. Nomor 2 apa? Tanamkan akidah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Nomor 3, kuatkan ibadah. Terutama apa? Salat. Itulah umur 7 suruh salat, umur 10 tidak mau salat dipukul. Tapi ingat, pukulannya pukulan mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Nomor 4, pilihkan lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik saat ini apa? Pesantren. Nah sudah, ketika Anda melakukan itu Pak, sekarang lihat apa yang Anda dapatkan sebagai orang tua. Buka surat At-Tur 21. Surat apa? At-Tur ayat 21. Sing rame sunati loro. Kalau disunat nangis, biasanya bojone elek. Hati-hati, titeni kok. Tolong kameramen, sing sunat nangis bojone elek. Akhirnya nanti kati nangis maksud aku ora nangis loh.
banyu motornya. Terbukti Pak, terbukti ini. Sekarang istrinya sak jelek-jelek itu mesti biar pas sunat nangis itu. Betul? Loh kok betul? Le, siapa namamu? Namanya siapa? Iya kamu. Namanya siapa ini? Namanya? Lu Kak Ru? Nama antum namanya siapa? Nggak, iya tuh. Denis, nangis enggak dulu waktu sunat? Dulu waktu sunat enggak nangis ya? Sekarang sunat yang kedua kan? Oh enggak, belum pernah sunat. Nangis apa enggak? Enggak boleh nangis, bojone Cak Ayu. Sudah lanjut. Apa yang panjenengan dapatkan? Alladzina amanu, waktunya habis. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Orang yang beriman, bapak, ibu. Kemudian keimanan itu diikuti oleh anak turun mereka. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan bareng nanti di akhirat. Di surga. Pertanyaan nih, Ustadz, kan anak, bapak, ibu kadang-kadang surganya tidak sama derajatnya. Kadang-kadang anak luwe soleh, anak surga ndek dukur, bapak ndek nisor. Apa yang terjadi? Katanya kumpul di surga. Allah kumpulkan bareng yang surganya paling tinggi. Misalkan yang paling tinggi bapaknya, kabeh dikelompokne ndek surgane bapake. Misalkan yang paling tinggi ibunya, semua Allah angkat masuk ke surga yang paling tinggi bersama ibunya. Misalkan anaknya yang paling tinggi surganya, semuanya dikumpulkan di surganya anak yang paling tinggi. Nah sekarang apa yang Anda dapatkan? Investasi apa yang Anda dapat kalau anak Anda menjadi anak yang soleh? Nomor satu, Masya Allah, kanten teh. Nomor satu, lihat doa anak untuk orang tua dapat dua, entah hidup ataupun sudah meninggal. Jadi jangan dikira ndongokne iku lek wis mati. Kamu gak ndongokne bapakmu tak? Durung mati kok. Lah ngenteni mati kok kesuwera, gak mati-mati dawa umure. Jadi mendoakan orang tua itu tidak nunggu mati. Jadi ketika orang tua didoakan oleh anaknya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal, orang tua dapat dua. Nomor satu, wong tuane oleh pahala. Jadi ketika anak mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang tuanya dapat pahala. Yang kedua, dapat doanya. Misalkan sama Allah diterima, betul-betul dia mendapatkan apa yang didoakan oleh anak. Ya Allah, beri kesembuhan untuk ayahku ya Allah. Doanya diterima, orang tuanya sembuh. Kalau tidak diterima, minimal oleh pahala kerujukan dungone anak. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, tetap dua. Ketika anaknya mendoakan, orang tuanya diberi pahala. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Tak kasih contoh, saya waktu di Jakarta, ini kisah nyata. Saya tinggal di perumahan bersama paman saya. Ada pedagang kue yang kalau setiap jualan kue itu, kue teriak-teriak gitu kan, kue itu setiap satu kalimat kue ndak ada suara, tapi bibirnya itu. Lama-lama saya penasaran, saya tanya, kenapa sih, ngomong apa? Dibilang setiap satu kalimat kue, saya setelahnya mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena orang tua saya sudah meninggal, saya belum bisa berbakti, maka saya kepingin berbakti kepada mereka lewat doa saya. Masya Allah, iki wong dodol kue, lu mosok dodol kelambi Pak Nur Kamit gak ndongakno wong tuane? Pak Nur Kamit berapa kali sehari doain orang tua? Sekali, bagus, kakean.
Kakean. Berapa kali Pak Nur Hamid? Berapa katanya? Banyak kali, betul. Jangan kalah. Nomor 2, orang tuanya mendapatkan doanya. Misalkan, ya Allah, selamatkan orang tuaku dari azab kubur, ya Allah. Ketika doanya diterima, betul-betul orang tuanya selamat dari azab kubur. Nomor 2, nomor 1 apa? Mendapatkan pahala dari doa anak. Maka eman, lek duwe anak gak pinter ndonga, eman. Nomor 2, azab kubur. Kalau orang tuanya diazab loh ya, itu sama Allah dihentikan sementara ketika anak sedang berdoa. Azab kubur sama Allah dihentikan apa? Sementara kalau orang tuanya diazab. Begini, dalam hadisnya dikatakan ada orang tua diazab di alam kuburnya, ditutui sama malaikat. Lalu suatu hari, suatu waktu azabnya berhenti. Orang tua ini kaget, malaikat wes kesel tak sampean? Loh, malaikat kok kesel? Loh, kok Anda tidak mukul saya? Sebelumnya Anda terus mukul saya. Kenapa Anda berhenti? Apa malaikatnya bilang, aku diperintahkan oleh Allah untuk berhenti menghukummu, mengazabmu, karena saat ini anakmu sedang mendoakanmu. Masya Allah. Itu yang kedua. Ini investasi luar biasa ini. Nomor 3, istighfarnya anak untuk orang tua. Ya Allah, ampuni doa orang tuaku, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Itu istighfarnya anak menjadikan hukuman orang tua dihentikan. Yang tadi kan doanya, sekarang apa? Istighfarnya. Plus nanti di hari kiamat ada orang tua itu kaget, amalannya biasa, sholatnya biasa, posone biasa, sodakoe biasa, tapi surganya luar biasa. Tanya, ya Rabbi, ini amal apa ini? Allah bilang apa? Bistighfari waladika lak, karena anakmu sering beristighfar untukmu, maka sekarang surgamu dukur, surgamu tinggi. Itu yang keberapa? Ketiga. Nomor 1 pahala, nomor 2 dihentikan azab, nomor 4 ditinggikan derajatnya nanti di surga. Nomor 4, dengerin, orang tua yang anaknya hafal Quran, Imam Nawawi mengatakan bukan hafal, tapi apa? Rajin baca termasuk. Nanti ketika bangkit dari kuburan, orang tuanya sama malaikat dikasih mahkota yang mahkotanya melebihi terangnya cahaya matahari. Wong tua ini kaget, malaikat, dari mana mahkota ini? Dibilang apa? Karena anakmu rajin baca Al-Quran. Masya Allah. Rasul mengatakan itu orang tuanya, apalagi anaknya yang rajin baca Al-Quran. Nomor 5, orang tua bisa dapat syafaat dari anak nanti di hari kiamat. Tentu anak yang soleh. Maka ini anak ojo dicul nih Pak, investasi betul. Ini anak-anak ini investasi betul, jangan dilepas. Bagaimana itu? Teman saja bisa memberi syafaat kepada temannya, apalagi anak kepada orang tua. Ceritanya begini, kita kan seringan ya, kita sering dengar cerita ini. Ada orang tua dosane akeh, hisab antrinya panjang, lalu anaknya disuruh sama Allah masuk surga duluan. Anaknya bilang ndak mau. Loh, Allah tanya, kenapa ndak mau masuk surga? Saya mau masuk kalau bareng ibu dan bapak saya. Allah bilang ndak bisa, bapakmu hisabnya masih panjang, kakean rokokan. Tuh, hisab, lek wis tobat gak? Lek wis tobat ndak. Hisabnya panjang. Ya wis, kata anak, lek bapakku kedawan hisab, ibuku dilihat, lu ibumu tambah dawa maneh. Protes anak, lu ibuku lho mboten ngerokok. Iya gak ngerokok, tapi ngerasani. Oh, ternyata dosane rasan-rasan luwih gede timbang rokok. Anaknya pancet, wis mboten pun, saya tetap mau nunggu di sini. Saya tidak mau masuk surga kecuali bareng siapa? Bapak dan ibu saya. Akhirnya Gusti Allah ngalah.
Allah panggil malaikat-malaikat, carikan bapaknya, carikan ibunya, masukkan ke surga bersama anaknya. Masya Allah. Berarti hati-hati Bu, anak itu betul-betul investasi. Inilah 3 investasi terbaik: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada Al-Ustadz Ali Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.